Situasinya pada saat itu tuh panas banget gitu, terik. Kemudian rakyat banyak, kan tadi dilihat kan, rakyat banyak. Ada yang mau salaman, ada yang mau minta kaos. Tim yang ada di lapangan itu harusnya itu lebih sigap untuk membantu saya dalam membagi-bagi kaos itu. Ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Saya nggak marah sama rakyat, saya nggak cemberut sama rakyat. Saya mau, ayo cepetan, ini panas. Rakyat udah mau segera dapat kaos, mau salaman juga yang karena sebelumnya salaman-salaman. Ya udah itu, jadi ya sebagai manusia ya ada juga kadang-kala kan ya jadi bad mood lah gitu karena situasinya tidak mendukung dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya ya atas kejadian itu pada kesempatan ini saya minta maaf kalau kemudian kok judes banget sih, kok cemberut banget, saya minta maaf. Ya ngapain sih kita marah-marah Ros kalau gak perlu marah, ngapain sih kita jutek, kan saya datang ke lapangan memang mau ketemu rakyat. Mau panas, mau hujan, ya itu memang resikonya, tapi ya lesson learned dan ya gak boleh terulang. Dan ya pemimpin dalam situasi apapun ya tetap harus senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kemarin saya menonton wawancara seorang Puan Maharani dengan Rosiana Silalahi di Kompas TV. Jadi saya mengikutinya dengan amat sangat seksama dan detail sambil melihat gestur kedua wanita hebat ini. Ya hebatlah, Rosi Silalahi ya sudah lama menjadi presenter, kemudian Puan Maharani juga sudah jadi ketua DPR gitu. Nah yang menarik, saya kemudian menuliskannya di laman Instagram saya, Nuriswan 70. Kemudian ternyata catatan-catatan saya itu ada yang men-screenshot dan kemudian ada yang membagikannya gitu. Ya saya mencoba untuk memberikan dan menafsirkan wawancara tersebut gitu. Tapi memang wawancara saya menuliskan di Instagram itu ya wawancara ini adalah salah satu wawancara terbaik gitu. Jadi keduanya itu ya saya nilai amat sangat baik menjalankan fungsinya. Yang satu host, Mbak Rosinya juga luar biasa, sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menohok, kalau tidak hati-hati bisa digoreng habis sama Kak Rosi ini. Kemudian tapi Mbak Puan yang biasanya kaku, kemudian tidak hangat, kali ini terlihat jauh lebih rileks dan santai. Kemudian sikap apa adanya juga semakin nampak. Ya senyumnya lebih lepas gitu. Dan lebih jujur mengakui banyak hal di sana. Bahkan ada permintaan maaf. Sebagai manusia juga menyampaikan rasa bingung. Kemudian juga punya kerendahan hati kalau yang menjadi presiden ya tidak mesti saya, kira-kira begitulah ya. Kemudian juga sebagai manusia biasa dan wanita juga sensitif dalam hal ketika mengingat beratnya keadaan dan nasib perempuan di Indonesia, sampai ya ada seduh-sedan menangis Mbak Puan gitu. Ya walaupun menangis ya kalau dipendekin lagi waktu menangisnya gitu, lebih pendek ya jauh lebih hebat lagi. Jadi nangisnya tapi itu manusiawi mungkin. Kita hormati saja. Nah saya ingin membacakan tulisan saya atau catatan saya di Instagram supaya kawan baik menangkap lebih pas gitu. Yang belum jadi follower ya silakan jadi follower saya di Nuriswan 70.
Saya menonton dengan seksama wawancara Sheila Lahi-Rosi Kompas TV di Kompas TV. Sepertinya bolehlah kita katakan ini adalah salah satu wawancara terbaik. Pertanyaan Mbak Rosi luar biasa dan mendapatkan jawaban dari Mbak Puan Maharani yang juga luar biasa. Kali ini Mbak Puan tampil dengan lebih rileks, disertai senyuman. Padahal Mbak Rosi membombardir dengan berbagai pertanyaan yang menohok. Meski ditanyakan dengan tajam, tapi Mbak Puan punya kesempatan dan ruang klarifikasi yang lebar. Mbak Puan tampil apa adanya, bahkan cenderung mengakui dan menginsafi kekurangan yang ia miliki. Ia tak berusaha membela diri habis-habisan dalam kasus wajah jutek dalam tanda petik dan kesal saat melempar kaos. Ia mengaku bad mood dalam situasi yang mengagumkan. Saya memohon maaf atas peristiwa itu. Tidak ada kata lain dan tidak boleh terulang lagi. Saya belajar banyak. Ia nampak tulus dan tidak dibuat-buat saat menyampaikan penyesalan ini. Ya, kawan baik bisa cek itu yang video Mbak Puan dengan wajah sepertinya agak kesal sedikit gitu sambil berikan kaos ke masyarakat. Tapi di wawancara itu ia memberikan sedikit penjelasan dan klarifikasi, tapi tetap mengakui bahwa sikap itu salah. Ya memang pemimpin tuh nggak boleh gampang marah gitu. Jadi saya kadang bingung itu, ada kepala daerah, ada gubernur, atau bahkan mungkin seorang presiden marah-marah dengan intonasi tinggi. Itu sebenarnya ya menurut saya tidak perlu. Kalau dengan marah-marah urusan negara ini bisa cepat selesai, ya boleh aja kita maklumi. Tapi negara ini nggak bisa diselesaikan dengan sekedar marah-marah gitu. Bahkan bisa demoralisasi itu yang dimarah-marahin, dipermalukan. Ya kan cukup ditegur, ini nanti kurang tepat, nanti diperbaiki lagi ya gitu. Jadi nggak boleh wah gitu dicenar. Waduh, itu kok malah jadi tren gitu ya. Salah satu sikap saya kenapa saya menolak memilih Ahok itu ya karena salah satunya ya sikap amarah yang tidak perlu itu gitu. Seorang pemimpin itu ya nggak perlu begitu gitu. Ya justru memalukan, itu menganggap ketidakmampuan. Nah, jadi seorang pelayan masyarakat kok hobinya marah-marah gitu loh. Nah sekarang itu ada beberapa wali kota, bupati itu kok ikut-ikutan dengan cara seperti itu. Coba itu tolong diperbaiki itu. Nggak perlu, nggak hebat gitu. Terus kalau dia marah-marah dan diedarkan oleh banyak pihak gitu, terus kemudian jadi hebat gitu. Enggak lah. Nggak, ukuran hebat itu kalau Anda semua melayani masyarakat itu dengan baik gitu. Kemudian fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Anda itu juga diperbaiki, kualitas masyarakat jadi diperbaiki, kesejahteraannya diperbaiki, itu bukan dengan marah-marah terus dipertontonkan seolah-olah Anda tuh hebat sekali gitu bisa marah-marah. Itu marah-marah mah gampang. Kalau kata Aristoteles tuh marah itu mudah. Ya, yang tidak mudah itu adalah marah yang tepat pada saat yang tepat, temanya tepat, kepada siapanya juga tepat, dengan kadar yang tepat. Itu yang susah. Kalau cuma marah mah gampang kata Aristoteles itu. Oke, kita lanjutkan. Mbak Puan juga nampak tidak sungkan saat menyampaikan kebingungannya ketika publik masih menilainya salah atau kurang tepat, atau masih kurang. Padahal saya merasa dan telah berusaha bekerja sebaik mungkin, katanya lugas tanpa kehilangan senyuman khasnya. Tapi ia menutupnya dengan keinginan untuk terus bekerja keras dan turun ke masyarakat. Jadi konteksnya Mbak Puan itu juga mulai ia
dengan arif mengakui bahwa ia tuh bingung gitu. Mungkin dia berusaha dan merasa sudah bekerja keras, tetapi kok popularitas dan elektabilitasnya itu tetap rendah. Kemudian sikap dia gitu ya, sering beredar tuh, diviralkan. Ada yang ketidaktepatan dari Mbak Puan, jadi dia tuh ya bingung. Kalau menurut saya membacanya balik, itu justru bagus. Ketika ada banyak hal, kritik, saran, masukan, bahkan hinaan, cacian, makian kepada seorang pemimpin, itu adalah vitamin sehat dan menyehatkan. Tinggal internally ada evaluasi diri. Memang harus terus bertanya pemimpin itu, kenapa ya masyarakat kita itu, yang sudah pasti ya yang melakukan kampanye negatif tentang Mbak Puan itu bukan hanya masyarakat biasa. Kalau masyarakat biasa itu mungkin ya ngelihatnya ya sesuatu yang wajar apabila mengkritisi atau merespon ketidaksukaan terhadap para pemimpinnya atau terhadap Mbak Puan. Tapi ya boleh jadi juga ada yang mengamplify, ada yang juga bekerja untuk terus menurunkan bobotnya Mbak Puan. Tentu saja ini dari peers atau lawan-lawan politik atau musuh politiknya Mbak Puan yang terus bekerja memproduksi itu semua supaya memang Mbak Puan itu ya dianggap tidak populer, tidak punya elektabilitas yang baik gitu. Ya supaya yang dicalonkan itu yang lain, kira-kira gitulah. Pasti ada yang bekerja seperti itu. Itu biasa dalam politik. Nah, tinggal Mbak Puan kan memperbaikinya saja, kan begitu. Saya lanjutkan. Publik memang sering tak mudah dipahami dalam melihat kiprah sosok pemimpin. Jika survei menjadi rujukan, maka tingkat popularitas dan elektabilitas Mbak Puan memang masih di bawah yang lain ya. Saya sebut di sini Ganjar, Anies, Prabowo, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandi Uno, Mahfud, Hovifah, ya Caimin, ya AHY, ya Erlangga Hartarto, ya yang lain-lain juga. Preferensi kesukaan publik memang kadang misterius, tapi kesukaan itu bisa dilamar, bisa diupayakan. Saatnya Mbak Puan terus berusaha keras untuk itu dan terus mempertahankan sikap kearifan seperti dalam wawancara dengan Rosi. Jangan lupa senyum dan menyelami denyut maupun nafas kehidupan masyarakat, Mbak. Tabik and thanks Mbak Puan, Mbak Rosi, juga Kompas TV. Jempolnya saya kasih 3. Nah, gitu. 1 Mbak Puan, 1 Mbak Rosi, 1 Kompas TV, gitu maksudnya. Jadi itulah catatan saya yang kemudian beberapa pihak ya memviralkan catatan saya ini. Ya mudah-mudahan kita itu senang juga kok kalau pemimpin terus memperbaiki diri. Ya, saya mengikuti terus gerak langkah para pemimpin itu. Karena apa? Karena merekalah yang akan mengambil putusan-putusan penting dalam perjalanan bangsa ini ke depan. Jadi ini adalah salah satu catatan ya, kalau dianggap sebagai saran dan masukan untuk Mbak Puan juga untuk para pemimpin yang lain ya syukur alhamdulillah ya kan. Yang penting semua masukin itu atas nama cinta kepada sesama saudara dan sebangsa Indonesia yang kita cintai ini. Apalagi politik 2023 ya dikhawatirkan kan menjadi semakin tegang menjelang Pilpres dan Pemilu 2024. Nggak usah terlalu tegang. Beda pendapat harus disikapi dengan dewasa. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.